kehadirannya ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, teman sebangkunya ada yang tidak hadir. Hadir semua. Sebelumnya, bagaimana kalian kabarnya baik? Alhamdulillah. Masih pada semangat buat belajar? Masih ya, harus selalu semangat kalau belajar harus selalu. Langsung aja ke materi ya. Ya. Pada materi kali ini kalian akan belajar mengenai teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif. Sebelum ke materi bab 2 ini, kan ini materi bab 2. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar bab 1, yaitu tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan. Apakah masih ingat apa yang disebut dengan teks laporan percobaan? Eksperimen. Kegiatan untuk menguji. Ya, Kegiatan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. jadi teks laporan percobaan itu adalah teks yang isinya menguji suatu teori atau percobaan. Ya, masih ingat. Nah, sekarang masuk ke bab 2, yaitu tentang teks pidato persuasif. Yang mana tujuan pembelajaran di bab 2 ini, kalian harus bisa mengidentifikasi teks pidato dan juga menyimpulkan pesan, isi, gagasan dari sebuah teks pidato persuasif. Nah, dengan KD 3.4 dan 3.3 dan 4.3, yang mana 3.3 itu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Jadi kalian itu bisa mengetahui bahwa teks yang kalian dengarkan itu adalah disebutnya teks pidato persuasif. Bagaimana arti pidato itu beda-beda ya. Ada ceramah, ada juga pidato yang umum, beda-beda isinya. Nah, harus bisa membedakan mana teks pidato persuasif, mana yang bukan. Terus yang mana KD 4.3 itu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar atau dibaca. Kalian setelah mempelajari bab ini harus bisa mengetahui apa yang disebut teks pidato persuasif dan juga bisa menyimpulkan teks pidato persuasif yang kalian dengar dan kalian baca. Ya. Nah, ke pengertiannya. Sebelum ke pengertian teks pidato persuasif. Sebelumnya pernah dengar kata pidato persuasif? Pernah. Di kelas berapa? 9. Kelas 9. Berarti belum ya? Belum pernah. Sebelum ke pengertian teks pidato persuasif, apa yang disebut dengan pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Ya, jadi pidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum atau kegiatan berbicara di depan orang banyak. Ya, kalau berbicara berdua namanya itu kalau dalam bahasa Indonesia berbincang atau dialog. Ya, kalau 2 orang atau 3 orang itu namanya dialog. Tapi kalau berbicara di depan orang banyak tapi yang berbicaranya cuma yang di panggung aja, yang mendengarkan di bawah. Itu baru disebutnya pidato. Terus persuasif. Apa yang dimaksud dengan persuasif?
Persuasif adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakini orang lain atau mengajak mendengar untuk melakukan hal sesuai dengan yang diperbolehkan. Jadi persuasif itu adalah membujuk atau mengajak audiens agar pemikirannya, tingkah lakunya bisa sejalan dengan orator. Orator itu apa cenah? Orator itu adalah orang yang berpidato. Orator itu adalah orang yang berpidato dan audiens adalah yang mendengarkan atau pendengar. Jadi dilihat dari kedua pengertian tersebut, dimulai dari pengertian pidato, terus pengertian persuasif. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang disebut dengan teks pidato persuasif? Jadi kesimpulannya, apa yang disebut dengan teks pidato persuasif teh? Dilihat dari dua pengertian tadi, pengertian pidato dan pengertian persuasif. Ya, ada yang bisa? Kegiatan bicara depan umum yang tujuannya membujuk pendengar untuk melakukan hal yang disampaikan. Ya, ada lagi. Teks yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain, baik membujuk dalam bentuk perbuatan atau pikiran. Ya, ada lagi? Ayo, yang disebut teks pidato persuasif. Kalau disebut teks mah udah tahu kan pengertian teks? Teks itu adalah tulisan. Jadi teks pidato persuasif itu adalah tulisan atau rangkaian yang mana isinya untuk membujuk pendengar. Tujuan dari teks pidato persuasif itu adalah membujuk, mengajak agar si pendengar itu memiliki tujuan yang baik, yang sama dengan kita. Ya, mengajak mulai dari pemikirannya, tingkah lakunya, pokoknya sesuai dengan apa yang orator inginkan. Kan biasanya teks pidato persuasif itu digunakan dalam memperingati hari-hari besar, seperti kalau pemilihan presiden, pemilihan gubernur, kalau di sekolah contohnya seperti pemilihan OSIS. Nah itu kalau pemilihan OSIS, otomatis si OSIS harus meyakinkan pendengar agar si orator tersebut dipilih oleh pendengar. Ya, harus bisa meyakinkan. Kalau misalkan sama orang ini mah nanti sekolah ini akan maju, insya Allah gitu kan. Kalau ke bawah mah, ya. Atau bisa juga tidak hanya tentang OSIS, pemilihan, bisa juga tentang hal-hal umum seperti kalau misalkan menjaga kebersihan lingkungan. Nah itu kan biasanya itu yang melakukan pidato itu berarti otomatis RT, RW ya, kalau misalkan mengajak bersih-bersih kepada warganya. Nah, tidak hanya tentang pemilihan presiden OSIS, tapi bisa juga menyangkut hal-hal umum. Tapi isinya mengajak juga untuk kepentingan kita bersama. Ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian teks pidato persuasif? Tidak ada. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Insya Allah. Pidato itu terbagi menjadi beberapa bagian. Terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi pidato itu enggak cuma ada pidato persuasif aja, ada juga jenis-jenis pidato lainnya. Yang ke satu ada pidato informatif. Dilihat dari katanya juga informatif. Ya, asing tidak? Asing. Kata informatif? Tidak. Jadi kira-kira apa sih? Dilihat dari itu katanya informasi. Jadi pidato informatif itu adalah kegiatan berbicara
depan umum yang isinya menyampaikan suatu informasi. Seperti ibu kayak gini ke kalian. Nah ini teh kalau ibu kan sedang menyampaikan informasi, ya sedang menyampaikan informasi yang ibu dapat mengenai teks pidato persuasif kepada kalian. Nah ini teh bisa disebut teks pidato informatif. Terus yang kedua ada pidato deskriptif. Terus yang mana deskriptif? Deskriptif itu apa? Menggambarkan suatu keadaan. Yang namanya deskripsi itu kan menggambarkan, ya menggambarkan suatu objek atau keadaan. Itu disebutnya teks pidato deskriptif. Yang keempat ada pidato argumentatif. Ketiga ada pidato argumentatif. Argumennya berarti apa? Apa yang disebut dengan argumen? Keyakinan supaya mengubah pandangan dan keyakinan. Iya, meyakinkan pendengar supaya mau mengubah pandangan dan keyakinannya. Nah, biasanya kalau pidato argumen mah dilakukan dalam kegiatan seminar-seminar. Nah, kan di seminar-seminar itu ingin memotivasi orang-orang, memotivasi pendengar. Ya, contohnya kan kalau di seminar mah suka mendatangkan orang-orang sukses, seperti penulis sukses siapa? Hah? Biasanya mendatangkan orang-orang sukses ya, seperti B.J. Habibie, artinya kan itu seorang seniman ya. B.J. Habibie itu seorang seniman. Terus siapa lagi? Atau orang-orang yang sukses di bidang-bidang tertentu, yang menciptakan Nobel Dylan. Siapa pencipta Nobel Dylan? Ropi. Pencipta Nobel Dylan didatangkan. Nah itu teh. Jadi kan ada membangkitkan motivasi kepada pendengarnya ya. Jadi aku juga ingin seperti orang yang di depan itu, ingin sukses. Nanti teh diikuti langkah-langkahnya bagaimana, cara-caranya bagaimana, hal yang harus dilakukannya pun bagaimana. Terus yang keempat ada pidato persuasif. Pidato persuasif yang tadi dibahas, yaitu pidato yang mana kegiatan berbicara di depan umum untuk mengajak dan membujuk pendengar. Ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah tahu apa yang disebut dengan teks pidato persuasif? Sudah. Insya Allah. Terus cara menyimpulkan teks pidato persuasif. Ya. Menyimpulkan teks pidato persuasif. Hal apa saja cina yang harus dilakukan ketika ingin menyimpulkan teks pidato persuasif? Kalau misalkan mendengarkan pidato, kan kalau misalkan mendengarkan pidato pemilihan presiden, OSIS, nggak mungkin kan diulang-ulang. Piraku oratornya disuruh buat terus ngulangin pidatonya, nggak mungkin kan? Jadi otomatis harus sekali dengar, sekali dengar, sekali berbicara, harus langsung bisa ketangkap. Nah, kalian tuh harus bisa menyimpulkan hal apa saja cina yang harus dilakukan ketika ingin menyimpulkan teks pidato. Yang ke-1 sudah pasti mendengarkan atau menyimak isi dari pidato persuasif. Tapi jangan cuma dengar aja, harus disimak. Harus tahu. Terus menentukan topik pidato persuasif. Topiknya tentang apa? Contohnya kan kalau di sekolah kan pasti ada pemberitahuannya sebelumnya.
bahwa kegiatan pidato ini teh tujuannya untuk apa. Berarti isinya juga nggak jauh di itu di etanya di informasi sebelumnya. Berarti kalau pemilihan OSIS berarti topik yang akan dibahasnya itu tentang OSIS, tentang visi misi. Kan kalau OSIS itu visi misi udah pasti. Kalau pemilihan presiden berarti topik yang akan dibahasnya itu adalah tentang bagaimana kedepannya jika orang tersebut dipilih menjadi presiden. Kedepannya apa rencana orang tersebut ketika beliau terpilih menjadi presiden. Itu berarti topiknya. Terus yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasi. Ya, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasi. Mencatat butir-butir penting. Baru yang keempat, menyimpulkan teks pidato. Boleh menggunakan bahasa kalian sendiri. Pokoknya mah kalau udah itu teh kalian teh harus bisa menceritakan kembali. Iya, untuk tidak perlu dari awal sampai akhir dibicarakan kembali. Yang pentingnya kalian teh tahu apa maksudnya ada pidato persuasif itu teh apa tujuannya, harus tahu. Terus teh isinya apa, terus mengajak kita untuk apa. Kan kalau pemilihan presiden berarti otomatis mengajak kita untuk memilih salah satu dari mereka. OSIS pun gitu kan. Nah gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, lanjut lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin? Sebelum kita pulang, kita berdoa mulai.